Ya, assalamualaikum Virgo, apa kabar kalian di sana? Semoga baik sehat semuanya, amin ya. Di sini akan saya readingkan untuk kalian Virgo ini tentang seseorang yang datang di tahun 2022 begitu ya. Itu nanti akan saya readingkan tentang karakternya dia, kemudian karirnya dan juga zodiaknya begitu, yang akan saya reading tentang hal itu gitu ya. Itu dan ini general, umum dan kolektif begitu. Kalau kalian ingin personal reading tentang permasalahan kalian sendiri, hubungi WA yang ada di description di bawah video ini. Kalian bisa personal reading tentang permasalahan kalian sendiri begitu ya, dan kita readingkan gitu. Oke, langsung kita readingkan aja untuk kalian Virgo. Ini karakter seseorang yang datang di tahun 2002 ke Virgo begitu ya. Orangnya ini ada The Shadow Set. Ini seseorang ini masih mengingat masa lalu orangnya ya, istilahnya masih ada trauma di masa lalu. Trauma di kehidupan dia, mungkin di hubungan atau di energi, di segi aspek yang lain begitu. Yang pasti ada rasa trauma di sini, di energinya seseorang yang datang ke Virgo ini ya. Itu orang ini ada trauma di masa lalunya dia, dan di sini ada Five of Swords yang mana istilahnya untuk saat ini saya lihat tentang energinya dia juga ya. Otomatis si dianya di sini dia sudah bisa melupakan trauma tersebut, tapi baru bisa setengahnya gitu ya. Bisa melepaskan trauma di masa lalu, tetapi baru setengah, dan dia menginginkan untuk selebihnya itu bisa move on gitu ya. Enggak ingin melihat masa lalu lagi begitu, enggak ingin ada trauma di energinya dia lagi gitu. Orangnya seperti itu, dan karakternya dia istilahnya untuk kehidupan saat ini dan kedepannya itu masih kayak ada energi masa lalu itu terus ada di dianya gitu. Orangnya masih mengingat energi di masa lalu gitu di setiap waktunya ya, seperti itu. Akan tetapi di energi saat ini dia lebih ke memilih untuk bisa melupakan sepenuhnya, akan tetapi saat ini belum ya, karena baru bisa setengahnya di sini. Dan karakter dia ini orang yang apa ya, kalau berpikir itu bisa menyelesaikan semua permasalahan, akan tetapi nggak langsung keseluruhan bisa dia jalani itu. Orangnya seperti itu. Dan kemudian di sini ada Page of Wands. Dia orang yang apa namanya, yang bahagia layaknya anak kecil gitu ya. Itu istilahnya melewati proses kehidupan dianya ini happy aja begitu, layaknya seperti ke anak kecil. Kalau anak kecil itu kan nggak kelihatan ada permasalahan gitu ya. Itu yang ada ya kebahagiaan aja, happy aja gitu orangnya. Atau mungkin di sini karakter si dianya ini childish gitu ya, kekanak-kanakan begitu. Atau kalau misalkan dari fisiknya, dari face-nya itu ya, kalau misalkan dia sudah usianya mungkin sudah melebihi gitu ya, sudah lebih dewasa mungkin, akan tetapi dari fisiknya ini masih kelihatan muda gitu. Orangnya seperti itu ya. Itu. Dan di sini permasalahan yang dia jalani ini untuk menyelesaikannya itu ya satu-satu. Orangnya seperti itu, langkah demi langkah gitulah ya. Itu. Dan dijalani dengan happy aja, nggak terlalu overthinking sebenarnya gitu. Cuman karena ada masa lalu yang membuat trauma ini, pada akhirnya dia juga harus lebih memilih untuk move on sedikit demi sedikit gitu ya. Itu. Dan sudah mulai bisa melepaskan masa lalu, setengah dari energinya dia gitu. Dan kemudian di sini ada Four of Wands. Si dianya ini orang yang stabil sebenarnya ya. Itu karakternya itu suka akan kestabilan, dan di kestabilan ini ya untuk kebahagiaan orang-orang tercinta dia gitu ya. Yang penting di energinya dia stabil, mungkin dari perasaan, dari karir, keuangan gitu ya.
itu bisa mempunyai kestabilan di energi diri sendiri, otomatis akan memberikan kestabilan ke orang lain, kebahagiaan gitu ya, berbagi ke orang-orang tercinta di sini. Karena ini kan 401 itu kan empat tongkat berdiri ya, dan mereka pada berbahagia dalam satu lingkup di situ gitu. Jadi dia bisa berbagi kebahagiaan dengan orang-orang di sekitar dia yang dia cintai mungkin ya, orangnya seperti itu, dan itu memberikan kestabilan untuk dianya juga gitu. Dan di kehidupan dia energinya selalu stabil sih ya, itu energinya dari semua aspek kehidupan ya, dia mempunyai kestabilan itu gitu. Dan kemudian di sini ada Eight of Wands, banyak rencana yang ada di energinya dia. Orang ini ya, karakternya ini kalau misalkan ingin melakukan suatu tindakan ya, itu dia merencanakan dengan detail dulu, satu gitu, dikumpulin semua gitu ya, rencana-rencana dikumpulin semua gitu, baru melangkahnya satu-satu gitu. Yang pasti dia banyak rencana yang ada di energinya dia ya, kedepannya istilahnya rencana yang jauh ke depan itu apa, itu sudah di planning dari sekarang gitu, orangnya seperti itu. Dan untuk menjalaninya ya satu-satu yang pasti mempunyai perencanaan yang banyak, yang tersusun gitulah, orangnya seperti itu ya, detail gitu orangnya ya itu. Dan di sini ada The Hermit ya, dia orang yang suka memberikan pencerahan ke banyak orang ya, istilahnya suka berbagi mungkin ya, suka istilahnya nggak ingin orang lain itu berada dalam kesulitan gitulah ya, orangnya seperti itu. Dan dia orangnya ya itu, kalau melihat melihat apapun itu secara detail tadi ya, itu secara detail gitu, agar cahaya atau jalan keluarnya itu bisa dicapai sesempurna mungkin gitu ya itu. Dan suka memberikan pencerahan memberikan pencerahan ke banyak orang lah ya, orangnya seperti itu. Meskipun di energinya dia ini mungkin ada rasa takut, was-was, akan tetapi kalau dia bisa memberikan kebahagiaan ke banyak orang, atau sinar atau cahaya ke banyak orang, itu juga kayak imbasnya cahaya atau kebahagiaan itu untuk dianya juga, untuk menghilangkan rasa takutnya dia juga gitu ya, itu. Jadi orangnya seperti itu. Dan kemudian di sini ada The High Priestess, keyakinannya kuat, religius orangnya ya, spiritualitasnya kuat gitulah ya itu. Dan dari segi pengalamannya, segi pembelajaran dari kehidupan dia itu dia bikin untuk sebagai pengalaman untuk dianya sendiri, pembelajaran untuk ke depan lebih baik. Dan justru dari segi pembelajaran yang mungkin banyak energi permasalahan di kehidupan, dia malah justru lebih memberikan memberikan kekuatan untuk spiritualitas dia gitu ya, lebih yakin ke Tuhan, lebih yakin keberadaan adanya Tuhan, adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya di kehidupan dia, orangnya seperti itu. Jadi kayak banyak bersyukur lah orangnya seperti itu ya, meskipun ada permasalahan tapi seringkali bisa menyelesaikan dengan mudah gitu, orangnya seperti itu ya, karena spiritualitasnya tinggi, religinya tinggi kan, yang pasti keyakinan dia kuat, otomatis apapun permasalahan itu bisa dia selesaikan semua ya, berkat pertolongan Tuhan kan gitu ya. Dia berprinsip seperti itu sih, pengalamannya luas juga orangnya ya itu. Atau mungkin dia mempunyai sixth sense ya orangnya ya, itu orangnya seperti itu. Dan kemudian di sini ada Ten of Pentacles, dia mungkin mempunyai usaha keluarga ya, itu yang dia jalani saat ini mungkin ya, atau istilahnya dia
sayang sekali dengan keluarga besarnya dia gitu ya. Itu kalau misalkan mempunyai kelebihan nih dari segi materi, dia nggak pelit untuk memberikan keuangan ke keluarga besarnya gitu ya. Itu ke cucunya, kakeknya, suami atau istrinya gitu. Dia orang yang setia di sini ya, itu. Dan dari keluarga yang berada, keluarga yang mampu gitu. Orangnya seperti itu ya. Dan kemudian di sini ada The Sun, dia orang yang pekerja keras di sini. Ya, mungkin istilahnya pekerja keras di sini mungkin ada salah satu di antara dianya ya, karakternya ini mungkin istilahnya kayak dia mungkin menjadi tanggung jawab mempunyai tanggung jawab untuk memberikan materi ke keluarga besarnya atau keluarga kecilnya gitu ya, dan dia harus bekerja keras untuk itu. Bisa juga seperti itu, yang pasti dia karakternya orang yang pekerja keras sih ya, itu. Dan di sini ada Queen of Pentacle ya. Ini tadi karakter anjing ada 2 ya, otomatis kesetiaan dia itu nggak usah dipertanyakan lagi gitu ya. Itu dan di sini dia orang yang mandiri, mempunyai karir sendiri di sini. Kalau wanita ya wanita karir gitu ya. Itu. Dan dari segi ekonomi keuangannya dia melimpah gitu ya, karena karirnya di sini atau jabatannya di sini sudah jabatan yang mapan gitu ya. Itu jabatan yang sebagai bos ya, sebagai bos mungkin ya, di bawahnya bos satu digit gitu ya. Itu Queen itu kan di bawahnya King ya, jadi istilahnya sudah menjadi bos, akan tetapi belum bos besar gitulah ya. Itu orangnya seperti itu. Istilahnya dia mempunyai usaha atau bisnis yang mempunyai usaha atau bisnis sendiri, atau istilahnya mempunyai usaha atau bisnis yang sudah mapan gitulah ya, orangnya seperti itu. Kalau di karir ya dia jabatannya sudah tinggi gitu orangnya ya. Dia jabatannya sudah tinggi, mempunyai karyawan banyak di bawahnya gitu ya. Itu dan dia orang yang memimpin bawahannya itu dengan kelemah lembutan, dengan kebaikan gitu ya. Itu karena di sini Queen itu kan seorang ratu, seorang ibu ya, otomatis kan memberikan bimbingan ke karyawan-karyawatinya itu kan dengan perasaan, dengan dengan kelembutan, dengan kehalusannya gitu, orangnya seperti itu. Kalau King kan dengan ketegasan ya, itu. Akan tetapi kalau Queen itu sebagai bos, tapi bos yang memberikan cara memimpinnya dia itu dengan kelembutan, kebaikan gitu ya. Itu kelemah lembutan gitulah ya, keibuan gitu, orangnya seperti itu. Ya, dan dia suka memberikan kebahagiaan ke karyawan-karyawatinya gitu ya. Itu suka memberikan hadiah gitu ya. Itu karena di sini ini adalah Queen yang memegang pentakel sama bunga, dan bunga itu bisa kalau di tarot itu bisa diartikan sebagai hadiah gitu ya. Otomatis dia suka memberikan hadiah untuk karyawan-karyawatinya di bawahnya dia gitu. Itu. Dan istilahnya kalau misalkan memberikan gaji gitu ya, itu dia juga nggak tanggung-tanggung gitu, istilahnya sesuai dengan apa yang dilakukan oleh karyawan-karyawatinya, itu sesuai dengan pekerjaan dia gitu ya, pekerjaan karyawan-karyawatinya gitu. Jadi nggak, kan ada ya seorang bos yang pelit memberikan gaji yang nggak seimbang dengan pekerjaannya gitu ya. Itu kan kasihan juga karyawan-karyawatinya gitu. Tapi dia orangnya nggak gitu. Dia untuk gajinya diberikan istilahnya sesuai dengan pekerjaan karyawan-karyawatinya bawahannya gitu ya. Itu dan ditambah dengan bonus-bonus yang lain ya, hadiah-hadiah yang lain gitu, orangnya seperti itu. Ya, cara memimpinnya seperti itu sih dianya ya, itu. Dan
di sini orang yang berkarisma ya, orang yang bijak gitu. Orangnya seperti itu ya. Mungkin kalian istilahnya ini yang perempuan, mungkin ini yang akan datang ke kalian yang seorang laki-laki atau pria ya. Mungkin dia adalah seorang perempuan yang mempunyai karakter itu gitu ya. Kalau misalkan kalian yang seorang perempuan ya, otomatis dia akan datang dengan energi seperti ini gitu, karakter yang seperti ini gitu ya, arahnya seperti itu. Kemudian dari segi karir, kita lihat karirnya si dianya ini secara garis besar ya. Nanti secara detailnya kalian akan tahu setelah kalian kenal dengan si dianya, karirnya di bidang apa, atau karir yang secara realnya apa lah, itu nanti kalian akan tahu. Di sini saya hanya memberikan gambarannya aja tentang karirnya itu di bidang apa gitu ya. Itu di bidang karir di sini ada untuk karirnya dia ya. Dia ini seseorang yang memberikan apa ya, memberikan solusi ke orang-orang yang mempunyai permasalahan gitu ya. Itu agar bisa melepaskan permasalahan-permasalahan yang tertunda di masa lalu gitu ya. Itu orangnya seperti itu. Dan kemudian di sini orang yang memberikan apa ya, istilahnya memberikan cara-cara atau apa ya, membimbing seseorang yang membutuhkan cara atau planning dalam kehidupan orang lain agar bisa stabil gitu ya. Itu orangnya seperti itu. Ya kayak motivator gitulah ya, sejenis itu gitu, atau konsultan atau pemberi pencerahan gitu. Yang pasti untuk kestabilan orang-orang yang ada permasalahan gitulah ya. Itu baik dari semua segi di sini ya, segi kehidupan yang lain gitu. Orangnya seperti itu. Perencana hebat juga gitu ya. Itu istilahnya orang yang memberikan jalan keluar ke orang lain lah ya. Itu. Kemudian di sini kalau misalkan di karirnya dia ya, dia orang yang detail sekali untuk di karirnya dia, otomatis memberikan apa ya, finishing ya. Itu energinya finishing itu apa ya, ya kalian tahu lah ya tentang karir apa yang ada di hubungan dengan finishing di sini ya. Itu kemudian di sini mungkin di karirnya dia ini mungkin spiritualis gitu, atau ya orang yang mempunyai apa, sixth sense, dan dia menggunakan itu untuk kebaikan, bisa juga seperti itu ya. Itu ya. Dan di sini dengan The High Priestess itu kan orang yang berpikiran luas ya, jadi apapun yang dia kerjakan bisa gitu. Itu kemudian di sini orang ini mempunyai usaha sendiri, jadi istilahnya mempunyai usaha atau bisnis sendiri, jadi ya otomatis sebagai bosnya gitu ya. Itu pemimpin gitu bisa juga ya. Itu kemudian orang yang bekerja keras itu mungkin yang memakai fisik ya, karirnya memakai fisiknya dia gitu. Itu sih, memakai fisik kan banyak ya di sini ya. Memakai fisik itu banyak sekali untuk karir yang bidang itu gitu ya. Itu nanti kalian akan tahu tentang si dianya itu karir yang secara real itu tentang apa gitu ya. Itu oke. Itu ya secara garis besar untuk karirnya. Dan kemudian untuk zodiaknya di sini kita lihat di sini Pisces kelihatan ya, Taurus juga gitu ya. Taurus kelihatan di sini, kemudian Capricorn ya itu,
dan di sini apa ya, Scorpio ya ada gitu, kemudian Aries ya, Aries ada, kemudian Leo ada juga ya di sini. Itu sih ya, Sagittarius tadi sudah saya sebutkan ya, itu ya. Itu ya, mungkin untuk zodiaknya tentang itu. Kalau misalkan nggak kesebut di sini, tetapi ada energi yang lain ya, energi mungkin dari karakter atau dari karirnya ada di sini, ya berarti resonate untuk kalian gitu ya. Itu kan nggak semuanya sama persis dengan apa yang saya readingkan gitu. Kalau saya reading di YouTube kan secara general, jadi ada yang resonate sebagian, ada yang enggak, ada yang resonate sepenuhnya gitu ya. Itu tergantung di energi kalian nanti, seseorang yang akan datang ke Virgo di tahun 2022 ini gitu ya. Itu oke, saya rasa itu, semoga kalian paham ya, dan semoga ini bisa membantu juga untuk kalian. Kalian ada yang ingin tahu tentang hal ini gitu. Itu, dan ya kalau ingin personal reading hubungi WA yang ada di description ya. Bisa kita readingkan nanti gitu. Ya, saya rasa ini readingannya. Kita ketemu dengan video saya yang lain. Assalamualaikum Virgo dan bye.